Pada netizen semua, jangan lupa subscribe Jagat Luk Pitu. Yes. Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negaranya. Seharusnya panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk membela negaranya. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, tolong sampaikan sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng, ternyata Anda kecut menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Ba'alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai ini. Gina apa mboten? Gina apa mboten? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Enggak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jongosnya Ba'alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian
Mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bandani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi, tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda. Dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas. Harus tegas, jangan pelem-pelem lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan. Ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, mengamankan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Mungkin Ramadan. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua, karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa, tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul lah betul? Betul lah betul? Masya Allah, para syekh, para sedulur, lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo sejak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya, dihancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racunnya tidak benar. Akidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang ono kok kiai di Jawa Timur sing ambivalen, madhepi Ba'alwi ora wani. Wis ora usah dadi kiai meneh wae. Pantesan ning bojo pe ora wani, lawan Ba'alwi ora wani. Biasanya kayak model kayak kue biasanya yang pada ngoten bojone mung siji iki wedian. Gak waneh. Iku para senepal-senepal. Akidah ini hancur, Kiai. Bagaimana mungkin tidak hancur? Kalian buka kitabnya secara nyata. Saya dengan Ki Imad, saya dengan Ki Imad dan para ulama, para kiai yang sadar akan itu semua. Dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia, menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, gak usah tersinggung. Kalau ente ikut tersinggung berarti ente sama-sama gak benar. Gini mudah. Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengerusakan akidah yang segera harus diberesin. Dan ini dari klan Ba'alwi.
Saya harus mengatakan dari Bang Alwi. Kenapa? Wong nyatanya dari Bang Alwi. Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Bang Alwi, nyatanya dari Bang Alwi, bohong saya namanya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melek. Betul betul. Poros cerek poros setulus tebawat. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, itu Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin wa afdalul makhluqat ala itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi apa di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik. Malaikat Maliknya jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini katanya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat. Berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para Habib. Ini sesat saudara-saudara. Ini kadang-kadang yang jadi orang Madura main telan-telan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu, telan aja. Jadi hilang kemaduraannya itu. Betul lah betul. Betul lah betul. Muhammad nama badan. Gak apa-apa Muhammad. Ngaku nang kene gurung dipai makemnya Muhammad kok. Ki biasanya Gus Jami iki nek aku teko biasanya dikei maem, bar niki gak ana maem ngono. Kok aku jabur terus kayak kowe itu ini gak emang gak sayang marang kiyaine wong Jawa Timur ya. Ini sesat dan saya harus katakan, wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akidah seorang benar. Dan aku orang ngomong salah, Gusti Allah bentuni aku. Daripada aku dibentuni pada Gusti Allah, lebih baik aku gelut bari Kapolres bari Batan Rambil. Faham? Faham namanya? Lagi para sahabat subhanallah, ini sudah enggak benar. Kita semua tahu bahwasanya ada doktrin-doktrin daripada Bang Alwi yang sangat menyesatkan, yang memang di Yamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Bang Alwi itu suka gedabrus. Cuma pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang sadar apa sadar? Melek-melek. Kupingnya bolong apa boten? Bolong apa boten? Gini apa boten? Laiki para serek para setulus deba. Ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena ini harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Napa sebabnya? Sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Dandim. Betul-betul. Sanes kiainya. Lho nek kiai urusane ngaji lho. Gino mboten? Nyuwun sewu, kula mritik Kapolres sampean. Ojo sakit hati, ojo loro-loro, biasa nek yang NU biasa saling kritik mengkritik. Gino apa mboten?
Paham nggak boten? Ini sangat berbahaya. Sampai yang tahu semua tuh ada beberapa pidato daripada oknum Habib semua bener. Ngomong ngerti apa? Katanya mbah saya bisa mi'raj kepada Allah 70 kali. Sedangkan Rasulullah dibuka kitab Siratun Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratun Nabawiyah Imam Ibnu Ishaq, Siratun Nabawiyah Imam Mubarakpuri mengatakan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Jadi kalau seumpama ada oknum Habib itu bisa mi'raj 70 kali, artinya menanamkan doktrin racun kepada orang Jawa Timur bahwa Habib lebih hebat daripada Kanjeng Nabi. Sesat niki Jawa Timur, sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mentalnya. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua disuruh akidahnya. Betul betul. Kinawadan, lah, ini kok poros cerek poros seterusnya. Ini sudah nggak benar. Syariat bisa hancur, saudara, syariatnya. Nopo sebabnya poros cerek poros seterusnya, mabon. Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara klan Ba'alwi ini kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina, katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian ada yang ikut kepada Habib, ternyata kemudian orang itu meninggal. Begitu meninggal katanya Habibnya menyelipkan kertas di kepalanya, dikelipkan di kepalanya kertas. Tolong wahai fulan bin fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabok, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sudah masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada Munkar Nakir dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau pembuatan? Merusak syariat atau pembuatan? Akhirnya orang tidak putus sholat, akhirnya orang tidak putus zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, mabok teler, gak apa-apa, yang penting cinta Habib masuk surga. Ini adalah penyesatan saudara syariat semua benar. Paham? Niki sing kepolisian nek uring-uringan mawon. Saya harap nanti di masa yang akan datang komandan Anda akan lebih tegas lagi. Itu pesan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihal jannata ma'al abrar. Ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.